Terus di hari ini kan bertepatan dengan HSPN Nasional, Pak, Hari Sampah Nasional, Pak. Ajaran dari komunitas MAN ini ada nggak sebenarnya untuk pembelajaran tentang pengenalan sampah? Ya. Edukasi. Betul. Kita kemarin pernah ada kegiatan bikin telepon kaleng ya Kari ya. Betul. Telepon kaleng dari bekas susu atau bekas botol-botol ya Kari ya. Jadi kita berusaha untuk dari alat-alat yang daur ulang bisa dipakai lagi untuk permainan tradisional. Jadi kita sangat mendukung untuk kegiatan hari sampah ini tentunya dengan bermain permainan. Jadi dengan tidak gampang buang sampah ya Kari ya. Betul. Permainan apa aja Kari? Botol bisa jadi buat mobil-mobilan gitu Kari ya. Terus pelek sepeda bisa jadi betul. Kayak tadi kita main itu. Kita mainkan tadinya. Terus sisa dari limbah kelapa bisa jadi enggrang batok. Betul. Tadi habis makan es kelapa gitu Kari ya. Nggak langsung buang gitu Kari ya. Tapi bisa buat bermainan tradisional. Terus ini tingkatnya tingkat nasional apa hanya untuk se-DKI saja, Pak? Ya, kalau kita secara audiensinya memang senasional gitu ya. Yang merespon kita tuh dari Bali, dari Jogja, Kari ya, dari Sumatera dan lain-lainnya. Alhamdulillah mereka juga sangat kepo nih sama Instagram kita di komunitas online. Jadi banyak permintaan di luar kota juga. Cuman karena sekarang lagi pandemi, jadi kita fokusnya di online nih Kari ya. Ada dongeng online dan lain-lainnya. Oke. Terakhir Mas, saran terhadap anak-anak di masa pandemik hari ini, Pak. Yes. Jadi untuk saran di masa pandemi hari ini, yang pertama anak-anak wajib bermain di luar dan dikurangi untuk bermain gadgetnya. Dan karena pada saat mereka sudah bermain gadgetnya, mereka lupa dengan teman-temannya yang di sekitarnya. Dimana mereka motorik mereka harus bekerja dengan baik, terus kerjasama timnya harus kerja dengan baik, maupun kebersamaannya harus selalu terjaga. Betul, karena mungkin sekarang kondisi pandemi ada was-was, ada takut dan lain-lainnya. Yang penting kita tetap 3M ya Kari ya. Betul. Tetap kalau di luar rumah tetap pakai masker, sering-sering cuci tangan dan lain-lainnya. Terus kemudian justru dengan di masa pandemi ini harus sering-sering banyak main Kak. Gitu. Supaya untuk bisa tetap berbahagia gitu Kari ya. Betul. Apalagi kan sinar matahari ini kan bagus buat kita. Terima kasih. Ya. Dengan Bapak siapa? Saya Eri Dari mana Pak? di PKB, di kepengurusan saya sebagai kreatif development. Kebetulan kita ngadain event di sini bersamaan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, karena kami sudah lama membina anak-anak di Lapak Pemulung ini, maka kami mengadakannya ya, disesuaikan dengan temanya, yaitu Peduli Sampah Nasional. Terus untuk dari Pak ini tingkatnya tingkat nasional apa tingkat hanya untuk Tangerang Selatan saja Pak? Kita nasional, tapi tahapannya sekarang kita mulai dari Tangerang Selatan. Ke depan kita akan buka lagi untuk tempat pembinaan di daerah tengah sekitar Kalibata atau Pasar Minggu. Landasannya untuk pengadaan acara di Tangerang Selatan ini apa sih? Sebenarnya bukan berdasarkan lokasi ya Pak, ya, karena kami sudah lama membina anak-anak di sini karena melihat keprihatinan kami terhadap generasi muda hari ini, kita mendidik mereka itu dengan menerapkan pendidikan sosial terapan. Jadi sosial terapan itu artinya pendidikan sosial yang langsung diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Kami kritis terhadap masa depan bangsa ini. Kami didik mereka mulai dari mengeksplor jiwa seni mereka sampai dengan pendidikan agama mereka kami terapkan di sini. Kebetulan di sini juga relawan-relawan kami bersedia untuk mendidik di sini seperti Ibu Ica yang dari sebelah saya ini. Beliau dari jauh-jauh menuju ke sini hanya untuk mendidik anak-anak supaya mereka tidak terkontaminasi dengan pergaulan di luar. Jadi mereka kita
secara tidak langsung kita isolir dari pengaruh pendidikan di luar. Oke. Seperti itu. Terus dengan Ibu Ica sendiri, kenapa sih Bu menjadi relawan untuk di KPP ini? Saya jadi relawan YPKB karena saat itu saya tertarik dengan program YPKB yang mengedepankan pendidikan anak-anak, lingkungan, dan sifatnya pemberdayaan. Jadi memang sebelumnya saya sudah melakukan bakti sosial sel-sel ke pulau-pulau terpencil bersama beberapa relawan lainnya. Kemudian di Jakarta saya bertemu dengan Pak Eri dari YPKB, memperkenalkan tempat ini, terus memberikan insight ke saya bahwa kalau kita menjadi manusia tidak bermanfaat buat manusia lainnya, gimana dengan masa depan bangsa ini? Gitu. Terus edukasi terhadap anak terhadap dengan adanya HSPN Bu, edukasinya kan ini Hari Sampah Nasional, edukasi ke anak apa? Edukasi ke anak-anak yaitu pertama mereka harus bijak sampah ya. Kalau di sini pasti semuanya bijak sampah karena bagi anak-anak pemulung terus keluarga pemulung yang ada di lapak pemulung ini, sampah itu justru berkah. Kalau yang lain sampah itu kan harus dibuang, tapi bagi mereka sampah itu harus dipungut dan itu adalah hidup mereka. Jadi mengenalkan sesuatu hal yang baru seperti botol itu bukan hanya dijual tapi bisa kita manfaatkan sebagai barang-barang yang lainnya gitu. Jadi tepat guna. Terakhir dengan Pak Eri, Ya. harapan Pak, kesan dan harapan. Ya. Harapan kami terhadap generasi yang kami bina di sini adalah mereka menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat lainnya dan bermartabat. Nah, kedepannya YPKB akan mengembangkan pendidikan sosial terapan di bidang sampah ini ke arah pengelolaan yang lebih bijak. Karena dengan bijak mengelola sampah, negeri ini akan menjadi indah. Tema seperti itu akan kami angkat dan kami kembangkan ke dalam sebuah workshop training yang akan kami tawarkan kepada corporate, kepada developer agar disertifikasi, akan menjadikan sertifikasi bahwa apabila mereka ingin membangun atau mengembangkan perumahan harus ada sertifikat pengelolaan sampah yang bijak seperti itu. Nah, di sini adalah pilot projectnya, di sini titik awalnya. Oke. Terima kasih Pak. Ibu siapa? Maaf. Ibu Yati Oke. Ibu di sini sebagai apa Bu? Boleh tahu? sebagai pengajar dan membina mereka. Oh, dari anak-anak di sini Ibu ya? Semua, dari anak, dari ibu, dari bapak, pokoknya semua. Dari ngajarin mereka, dari mulai kesehatan, apa yang ini. Terus di hari ini kan di hari sampah Bu ya, hari HSPN nasional. Terus peran dari Ibu sebagai pengajar gimana Bu? Karena aku yang menyuruh anak-anak lah untuk belajar maksudnya buang sampah dan sembarangan di sekitar sini sih di tempat taman baca ini. Terus selain ini kan ada juga apa? Namanya kan di bank sampah. Ada nggak sebenarnya untuk program bank Kalau sampah? di sini di bank sampah tuh nggak ada Pak. Sebenarnya kan emang per lapak itu kan ada pos masing-masing. Jadi nggak ada. Jadi untuk pengelolaan sampahnya gimana Bu? Untuk pengelolaan sampah itu kan dari komplek diambil, dibawa pulang sini, kan dipisahin dulu nih Pak antara barang dan sampah. Nah, kan sampahnya itu dibuang ke pusat Terus di Tangsel itu tempat sampah. Terus itu Bu kan di sebelah kanan jalan tadi itu banyak sampah, itu dari sampah penduduk atau sampah dari mana Bu? Boleh tahu Ibu? Sampah dari komplek. Itu dulu kan emang buangnya di situ, ada tempat pembuangan, cuman kan nggak resmi dari pemerintah, makanya digusur. Sekarang udah pindah. Terus dari pemerintah sendiri nggak ada itu Bu, respon untuk itu pembuangan lagi itu Bu? Aduh gitu Mak. udah ini ya, udah capek ngomongnya. Oh iya. Terus terakhir Ibu, harapan Ibu terhadap anak-anak ini di hari HSPN apa Bu? Harapannya ya pasti apa ya, banyaklah ke anak-anak gitu untuk menjadi yang lebih baik lah. Maksudnya ada penerus untuk ngelanjutin seperti aku gitu loh. Iya. Karena ngerasa sendiri di sini Pak. Apa ya? Saran dari hari ini di pandemi COVID-19
saran ibu apa terhadap masyarakat? Saran aku juga di sini kan sebagai kesehatan ya kan, sebagai ketua tadi di sini kan kadang emang udah berusaha dengan maksimal mungkin kan, maksudnya kita tuh ituin warga di sini, cuman kan emang di sini susah. Untuk kayak gitu lah.